apa sih? Jadi distribusi Fisher itu menjelaskan perbandingan antar dua chi-square gitu. Jadi ibaratnya gini. Jadi dalam suatu teorema, misalkan V1 berdistribusi chi-square, di mana derajat bebasnya adalah V1, dan V2 dia berdistribusi chi-square juga dengan derajat bebas V2, maka ketika kita membagi ini dengan yang ini, menghasilkan perbandingan. Nah, perbandingan itulah yang disebut dengan Fisher gitu. Jadi, misalkan ada distribusi baru, katakanlah X, di mana X itu adalah ya V1 dibagi derajat bebasnya per V2 dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, nanti X di sini akan berdistribusi Fisher, di mana derajat bebasnya dimulai dari pembilang, lalu dilanjutkan dengan penyebut, yaitu V1, V2. Nah, untuk alfanya sendiri bebas ya, mau 0,5, 0,1 gitu. Yang penting fokusnya di sini adalah ke derajat bebasnya gitu. Nah, di mana PDF ini memiliki X gitu ya, X kecil, di mana ini adalah nilai observasinya yang lebih dari 0. Nah, untuk PDF-nya itu sendiri dari distribusi Fisher, rumusnya ialah X1, X2 X V1, V2 sama dengan gamma 1 tambah V2 dibagi 2 per gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 kali V1 tambah V2 pangkat V1 per 2 kali X pangkat V1 per 1 kali 1 ditambah V1 per V2 kali X pangkat min V1 tambah V2 dibagi 2. Nah, cukup panjang ya teman-teman. Ini gitu. Tapi biasanya rumus ini tuh jarang diaplikasikan gitu ya. Maksudnya gini, bukannya jarang diaplikasikan, kayak ibaratnya kita itu misalkan dalam melakukan penelitian gitu ya, atau apa gitu, uji perbandingan varian contohnya gitu. Nah, ini tuh kayak istilahnya hanya sebagai oh ini rumusnya gitu. Tapi untuk aplikasi hitung-hitungannya kan kita gunain software gitu misalkan. Jadinya ya ini cuma pengenalan aja gitu rumusnya gitu. Untuk hitung-hitungannya ya jarang gitu ya menggunakan yang ini gitu. Tapi ya nggak salah untuk di ketahui gitu. Oh ini rumus PDF-nya gitu. Lalu untuk teorema berikutnya, jika X berdistribusi Fisher di mana derajat bebasnya adalah V1, V2, maka ketika kita mencari ekspektasi dari X pangkat R, ini tuh akan menghasilkan nilai V2 per V1 pangkat R kali gamma V1 per V2 tambah R kali gamma V2 per 2 kurang R per gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2. Di mana V2-nya lebih dari 2R. Nah, ketika kita menentukan ekspektasi dari X gitu ya, maka berarti di sini R-nya adalah 1 gitu. Jadinya ini kita ganti R-nya jadi 1 gitu.
Nanti hasil akhirnya ialah V2 per V2 kurang 2. Nah, di mana V2-nya lebih dari 2 gitu. Nah, namanya juga derajat bebas gitu ya. Nah, derajat bebas itu kan berhubungan dengan N. Nah, pastinya N itu ya diharapkan positif gitu. Makanya V2 kurang 2 ini lebih dari 0, sehingga V2-nya lebih dari 2. Nah, untuk penjelasan mengenai derajat kebebasan, aku udah jelasin di playlist Takma 1. Jadi, teman-teman bisa belajar gitu ya, untuk memperdalam gitu. Maksud dari derajat kebebasan itu apa sih? Lalu, untuk X-nya itu sama dengan 2V2 kuadrat kali V1 tambah V2 kurang 2 per V1 kali V2 kurang 2 kuadrat kali V2 kurang 4, di mana V2-nya lebih dari 4. Nah, ini jelas lah ya, karena di sini kan maksimumnya logikanya kayak V2 itu kurang 4 lebih dari 0, jadinya V2 lebih dari 4, gitu. Nah, itu penjelasan mengenai distribusi Fisher.